Halo, nama saya Adit. Saya teman belajar Ini Budi. Dan hari ini saya akan berbagi tentang pantun dan rima. Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Teman-teman, saat saya bilang pantun, apa yang kamu pikirkan? Rima, puisi, budaya, peribahasa. Sebenarnya itu tidak tepat. Pantun adalah jenis puisi lama yang ada 4 baris dan punya sampiran dan isi. Sampiran merupakan pembukaan dari pantun dan berfungsi hanya untuk tumpuan saja. Isi adalah bagian dalam pantun di mana makna sebenarnya sudah disampaikan oleh pembacanya. Ada beberapa jenis rima yang dapat digunakan dalam membuat pantun, yaitu nomor 1, A. Contohnya adalah mata, menata, senjata, balita. Semua kata-kata tersebut sama-sama berakhiran dengan ta. Kedua adalah A, B. Contohnya adalah mata, menata, batu, waktu. Kata-kata yang A akhir dengan ta dan kata-kata B mengakhir dengan tu. Nomor 3 dan 4 juga sama, tetapi strukturnya beda. Misalnya, nomor 3, A, B, dan nomor 4, A, B, A. Ada 4 tipe pantun. Pantun 1 adalah Karmina, kedua adalah Seloka, ketiga adalah Jenaka, dan keempat adalah Teka-teki. Pantun Karmina adalah tipe pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah sampiran, dan baris kedua adalah isi. Contohnya adalah tas hitam di atas meja. Saya cakep, siapa yang punya? situ bangendit jangan dicaci, kakek genit digoda banci. Pantun Seloka adalah tipe pantun yang mempunyai koneksi antar bait. Misalnya, pada bait pertama, baris 2 dan 4 menjadi baris 1 dan 3 di bait kedua. Contohnya adalah Jalan-jalan ke kota bertemu Umi Pipik, naik motor si Dahlan. Jadilah pengendara yang baik agar selamat sampai tujuan. Naik motor milik si Dahlan, pergi ke pasar membeli nanas. Agar selamat sampai tujuan, taatilah lalu lintas. Pergi ke pasar membeli nanas, saat di jalan bertemu terantip. Taatilah lalu lintas agar menjadi pengendara yang tertib. pantun Jenaka adalah pantun yang mempunyai unsur-unsur komedi dan bertujuan untuk menghibur audiens. Contohnya adalah Jalan-jalan ke pinggir empang, nemu katak di pinggir empang. Hati siapa tak bimbang, kamu botak minta dikepang. Kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. pantun Teka-teki adalah pantun yang mempunyai unsur pertanyaan atau tebak-tebakan. Contohnya adalah Menanam pohon di taman luas, taman pun indah berwarna-warni. Ia termasuk binatang buas, janggutnya lebat dan pemberani. Jarang pergi ke toko jam, jikapun pergi turun hujan. Binatang ini bergigi tajam, jika pergi sambil tiduran. kesimpulan semua dalam pantun adalah semua pantun mempunyai sampiran dan isi. Semua tipe pantun unik. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang pantun, biasakan membaca pantun sebanyak mungkin. Ke pasar beli melon, jauh-jauh beli satu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Kumpulan pantun Teka-teki bagian 1. Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Yuk kita ikuti bersama. Bahasa Inggris pisang adalah banana. Mari dibeli di warung Lala. Kalau tuan orang yang bijaksana, hewan apa yang ekornya di kepala? Jawabannya adalah gajah.
Indahnya pelangi karena warna. Dilihat ketika sore hari. Kalau Tuan orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Jawabannya adalah ayam jantan. Pemandangan indah membuat terpana. Dingin sejuk membuat lapar perut. Kalau Nyonya orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di mulut? Jawabannya adalah nyamuk. Perut kenyang sesudah makan. Makan enak masakan ibu. Lebar kepala daripada badan. Cobalah tebak, apa itu? Jawabannya adalah ikan pari. Pergi ke hutan ketemu kera. Karena kaget lari ke lapangan. Cobalah tebak, wahai saudara. Makin berisi semakin ringan. Jawabannya adalah balon. Adik-adik, sekian pantun teka-teki kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Rajin dan semangat selalu belajarnya. Sampai jumpa lagi. Kumpulan pantun nasihat bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Pada video kali ini, adik-adik akan diberikan contoh kumpulan pantun nasihat. Yuk kita ikuti bersama. Jalan-jalan ke Batu Jajar. Luas sawah berhektar-hektar. Siapa yang tekun belajar, saat dewasa akan pintar. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Ada talas besar berjajar-jajar. Dibawa ke pasar rara. Waktu kecil malas belajar, waktu besar akan sengsara.
Waktu hujan berbasah-basah, main di kolam untuk berenang. Waktu kecil bersusah-susah, dewasa kelak bersenang-senang. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Tiap hari harus belajar, pasti akan menjadi cerdas. Berlari cepat mengejar waktu. Terlambat sudah, tertinggal kereta. Pendidikan itu harus nomor 1 bagi kemajuan bangsa kita. Makan soto ditambah kecap sambil melamun dan mereka-reka. Selalu hati-hati dalam berucap agar hati orang tidak terluka. Petani di sawah memangkas rumput agar tak ada hewan melata. Masa depan itu harus dijemput dengan ilmu maupun harta. Malam minggu penuh canda, sambil berdendang main gitar. Belajarlah kamu selagi muda, agar jadi anak pintar. Pergi ke hutan saat sore, banyak nyamuk menggigit kulit. Jika perut terserang diare, segera kamu minum Oralit. Adik-adik, sampai di sini pantun nasihat kita kali ini. Jangan lupa semangat dan rajin terus belajarnya. Sampai jumpa lagi. Mati 1 tinggal 9. Tuntutlah ilmu sungguh-sungguh, 1 pun jangan ditinggalkan. Anak ayam pergi 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi salat subuh, minta ampun kepada Tuhan. Bila mata terkena lampu, kucing lari ke rantuk batu. Tidak baik melawan guru, beliau setia memberi ilmu. Asap dewa, asap penis, daun jeruk dan salad. Siapa tak akan miris melihat korban bencana alam. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa beri sajadah. Kalau pulang dari Mekah, jangan lupa beribadah. Bunga mawar sudah mekar, harum baunya sudah pasti. Ayo kita semua belajar agar ilmu bertambah tinggi. Dari Serang ke Pulau Buru, di dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga pada orang tua. 2 Mei Hari Pendidikan, hari lahir Ki Hajar Dewantara. Jika orang tidak berpendidikan, seumur hidup bakal sengsara. Pergi ke toko membeli gitar, kita dipetek kalau ekonomika. Murid ibu semua pintar, masuk ke kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi pergi ke kota, perginya naik kuda. Kalau kamu anak raja, harus patuh kepada orang tua.
Jalan-jalan ke Kota Blitar, tidak lupa mengambil sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Jalan-jalan kalau ada masalah, nampak rumah berkaca-kaca, tidak sekitar kenal ketawa, lihat kucing berkaca-kaca. Indonesia negeri yang kaya, alamnya indah ramah penduduknya. Namun karena ulah manusia, alam menjadi marah dan murka. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya ilmu berilmu tinggi. Jangan dalam ikan sambil menari, jangan ragu dan jangan malu. Suka mencoba untuk berlari. Jalan-jalan ke tepi desa, terdapat telaga biru di pinggirnya. Kalau kamu ingin bisa, jangan nampakkan hati orang tua. Pagi-pagi ayam berkokok di atas papan. Anak-anak jangan merokok, biar supaya lancar di masa depan. Pulang pagi, pulang malam, jangan lupa bawa olehan. Olehannya dari pasar malam, bagus terpercaya dan aman. Kalau sedih main gitar, janganlah main di kali. Kalau kamu ingin pintar, jadilah anak berbudi pekerti. Kecil-kecil buah rambutan, lebih kecil buah kuku. Kecil-kecil nggak boleh pacaran, lebih baik baca buku. Siang hari terasa panas, malam hari terasa dingin. Menjadi orang yang cerdas harus belajar yang pandai. Siang-siang kalau angin, sore-sore kalau kali. Kalau main jangan sekali, kalau waktu jangan diacuri. Hujan turun rintik-rintik, anak ayam pergi keluar. Temu orang yang baik dipelihara sampai besar. Kalau ada jam-jam kata selalu simpan di dalam hati. Pastikan apa yang salah jangan disimpan di dalam hati. Siang hari sholat zuhur, sore hari sholat asar. Dengan cara berdoa siang Pagi-pagi pergi ke desa, perginya besok telur. Kalau kamu anak muda jangan tahanlah kepada orang tua. Indahnya burung kakak tua terbang tinggi tanpa ragu, telah mati dan jiwa hati sedih karena rindu. Buah pisang, buah tomat tersimpan dalam lembaran. Jangan sampai atas pelajaran guru agama bertanya. Pagi kering karena dijemur, masukkan kalung di ikat tali. Jika kamu berbudi luar, itu tahu membalas budi. Anak ayam turun sebelum mati muka pun bersidang. Bangun pagi juga sebelum kemarin tidak dipatok ayam. Ayam 10, lagi 9, bangun pagi, salat subuh, taswara kepada Tuhan. Karena orang kan doa paling sehari pasang pelipan, luka tangan oleh sembuh, luka hati keringat. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain di perairan api, dari kecil hingga besar, harus taat abi dan umi. Anak kalau jurah itu jawabnya ini dah. Jangan tanya ke orang. Lo jawab mau. Salah satu keunggulan hasil hutan bukan kayu yang dimiliki Provinsi Jambi adalah madu hutan dari Kabupaten Sarolangun. Pada malam-malam tertentu di musim panen madu, para pawang lebah atau piawang yang berarti pendekar memanjat pohon sialang sambil bersahut-sahutan syair. Menurut kearifan lokal, syair ini dapat melindungi para piawang dari sengatan lebah saat mengambil madu.
pesannya itu berarti asuhan daripada kita yang memanjat. Ya, jadi asuhan dia itu supaya dia itu mematuhi perintah kita dengan jalurnya pantun. Aduh, biar aman dia pergi itu tidak merasa terpaksa, gitu. Oh, rumahnya tidak diambil.